Ini ada sebuah kasus nih ya, gagal bayar di 6 aplikasi pinjol legal dan tidak mampu bayar. Nah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya simple, galbe aja dulu. Loh, kok galbe dulu? Terus gimana dong? Apakah utangnya nggak dibayar? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, dan buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang gagal bayar atau telat bayar, ya mungkin bisa ikutan menonton video ini karena siapa tahu kita bisa saling belajar, bisa saling sharing, dan siapa tahu kita sama-sama ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bebas dari jeratan hutang pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Jadi ini ada sebuah teman-teman ya, ada teman yang sharing kemarin di kolom komentar galbe 6 bulan dan tidak sanggup bayar. Nah, harusnya bagaimana? Galbenya dia ada di mana aja? Di Akulaku, Shopee, terus kemudian Kredit Pintar, Kredivo, Indodana, EasyCash dan lain sebagainya. Ya hampir semua pinjol-pinjol besar semuanya. Kok bisa ya orang galbe 6 sekaligus? Ya mungkin datanya sebelumnya masih bersih. Jadi sebelum dia galbe minjam-minjam lagi dan akhirnya ngumpul semua, begitu ada tagihan tidak mampu bayar, ya galbe semua akhirnya. Nah, kenapa seperti ini kok disarankan galbe aja dulu? Kenapa nggak disarankan bayar dulu? Karena kita harus realistis ya. Kalau kalian menyarankan ya bayar aja dulu lah satu-satu utang-utang kalian, kalian yang minta utang, kalian yang mohon-mohon untuk diberi utangan, sekarang giliran suruh bayar, kalian nggak mau dan menghindar. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Karena kita harus realistis. Ketika orang tidak mau mampu bayar dan tidak bisa bayar saat itu, ya artinya mereka masih belum mampu untuk membayar utangnya, bukan karena kemauan galbay gitu loh. Nah, sekarang kalau dipaksakan harus bayar, ngutang lagi ujung-ujungnya. Harus dipaksakan bayar, ujung-ujungnya akan bertindak nekat dan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan aturan gitu loh. Hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan norma. Dan itu kan lebih baik mending galbe aja. Dan galbe ini itu sudah ada aturan kok di OJK. Orang yang galbay, orang yang telat bayar, itu sanksinya apa aja udah jelas. Jadi secara di mata hukum, kita setidaknya aman karena kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, ada sanksinya. Bukan berarti negara juga membela orang yang tidak bayar utang ya. Enggak, ada sanksi dan konsekuensinya. Yaitu slik OJK, terus kemudian dibatasi segala aktivitas peminjaman kredit dan lain sebagainya, terus kemudian juga ada denda, itu adalah konsekuensinya. Jadi kembali lagi ya, bukan berarti kita itu tidak bertanggung jawab, enggak, tapi memang kondisi yang belum ada. Mau gimana? Jual apa? Jual aset-aset nggak punya gitu loh. Apa yang bisa dijual lagi gitu loh ya. Jangan bilang jual diri ya, itu nggak boleh. Nah, kembali lagi teman-teman ya, mending gagal bayarin aja dulu. Kenapa? Karena sembari kalian gagal bayar, kalian itu secara mindset di alam bawah sadar teman-teman itu sudah bilang ke diri kalian sendiri, saya ini galbe loh, saya akan galbe dulu loh. Udah tenang aja, mau penagihannya kayak gimana ya wajar, maklumin aja karena memang saya akan galbay. Nah, kesadaran seperti ini yang ditanamkan kepada kita, itu akan membuat kita lebih pasrah, lebih ikhlas terhadap sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau kita sudah pasrah dan ikhlas terhadap sesuatu yang terjadi, ini akan jauh lebih menghilangkan beban kita. Membuat beban kita serasa lebih ringan, lebih enteng, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah semuanya akan berjalan kembali normal. Teman-teman apa kira-kira teman-teman, teman-teman mau usaha ini, mau wira swasta ini, teman-teman mau merintis untuk mencari penghasilan tambahan, teman-teman bisa lebih plong. Teman-teman bisa lebih lega, teman-teman bisa lebih bebas untuk bergerak, teman-teman pikirannya tidak stres di hal itu aja, tapi teman-teman bisa berkembang, bisa berpikir lebih serius lagi gitu loh. Kalau pikiran kita sekarang ini masih terbawa dalam lingkup utang saya gimana ya, nanti disinya kayak gini gimana ya, ya teman-teman tidak akan bisa lolos dengan sendirinya kalau kayak gini. Harus ada gerakan ikhtiar dari kita untuk bisa lebih baik lagi. Harus ada perjuangan dari kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, yang mana itu hasil jerih payah kerja keras kalian juga gitu loh. Sekali lagi, dengan pikiran tenang, teman-teman pasti akan bisa bekerja dengan baik. Teman-teman akan bisa menyusun strategi lebih baik. Daripada memikirkan masalah galbay, gimana caranya biar nggak galbay, gimana caranya biar nggak galbay, tapi posisi kalian saat ini mungkin masih belum ada uang, ya lebih baik galbay aja dulu. Nanti kalau rezeki kalian alhamdulillah, nanti mudah-mudahan amin ya bisa bagi, ya kalian bisa gampang membayar semua ini meskipun beserta dengan bunga-bunganya. Ya, tapi saat perjalanannya teman-teman nanti bisa kok
meminta pengajuan untuk penghapusan bunga dan denda. Bisa, insya Allah bisa. Asal ya kalian mau terus dan berjuang untuk proses penghapusan denda dan bunga tadi ya. Nego terus setiap saat, nego yang akhirnya disetujui. Kalian kebetulan punya uangnya, hutang pokok, kalian bayarkan. Beres teman-teman. Ya, ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit, kenapa saya bilang tadi perlu mentalitas yang kuat juga. Jadi kita harus sabar sesabar-sabarnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.